Dari pokirnya angkanya sekian, sebagian dikesanakan hanya tidak penunjukan langsung. Jadi fee nama tetap milik anggota dewan. Ini masalah fee salah. Kalau masalah fee sih masalah hukum nih, ya jangan masalah fee. Ini kan karena mindsetnya ini fee, mindset pemulangan, jadi hilang ya nggak ada. Jadi aspirasi dewan kemudian tidak diterima oleh Direktur Wisata. Ribut. Saya tanya, Pak, kenapa nggak nerima? Nggak jelas siapa yang nerimanya. Apakah dimanfaatkan untuk perorangan yang menjelaskan? Kalau semua komitmennya atau mindsetnya lain-lain, pasti diputus. Ini ya. Saya mau matang Yusuf Reja, permasalahannya saja belum masuk Pak ke saya. Kan kata Bapak disampaikan bahwa semua usulan itu kan harus masuk maksimal sebelum RKPN ditetapkan. Pokir itu ya, itu kan berdasarkan reses dewan, mereka ke masyarakat ya. Apa yang jadi masukan masyarakat. Nah, kemudian dewan meramulah, menginventarisir, disampaikan ke Bapeda ya, Kemudian Bapeda menyampaikan ke dinas-dinas teknis ya. Ada yang dikerjakan oleh PU, ada yang oleh Disdik, ada yang oleh Parbud, ada yang oleh Kesehatan. Dan yang substansi pokok-pokok pikiran itu adalah program-program pembangunan strategis prioritas kabupaten. Program-program strategis prioritas kabupaten adalah diantaranya mengejar RPJMD. Itu mengejar RPJMD itu adalah kita mengejar RPJMD ya. Diantaranya untuk sektor kesehatan. Sektor kesehatan itu kekurangannya rasio bed ya, tingkat rasio bed ketika sakit ya orang ya. Nah, itu kan RPJM, indikatornya seperti itu. Indikator yang ada di RPJM itu rasio bed ya. Jadi harus terlayani ya. Ternyata kan yang kurang itu kalau kita lihat di Jatisari ya, di sebelah utara sebelah timur ya, dibandingkan dengan sebelah barat. Nah, Jatisari, kemudian Cilamaya, apakah banyak klinik-klinik ya, banyak rumah sakit ya. Nah, sudah banyak klinik swasta. Artinya kalau misalnya dirawat juga masyarakat terlayani di situ. Ya, di kota juga banyak rumah sakit ya. Nah, rumah sakit di kota juga. Kemudian di sebelah barat sekarang lihat Batu Jaya, Pakis, Cibuaya, itu kan kurang. Ya, yang ada puskesmas biasanya juga sedang ada renovasi atau peningkatan puskesmas. Denglok rumah sakit cuma satu, ya. Rumah sakit proklamasi. Nah, kemudian yang mereka menyepakati, ini prosesnya ada kesepakatan, ya, bukan hilang, disepakati dari pokirnya angkanya sekian, sebagian dikesanakan hanya tidak penunjukan langsung. Jadi fee nama tetap milik anggota dewan. Ini masalah fee salah. Kalau masalah fee sih masalah hukum nih, ya jangan masalah fee. Ini kan karena mindsetnya ini fee, mindset pemulangan, jadi hilang ya, nggak ada. Jadi nggak ada gitulah. Dewan juga nggak ada. Ya saya kira kan kita harus samakan persepsinya. Tadi juga nggak ada. Nah, tetap ya diserahkan gini ya. Ini buat ngejahit baju. Bahannya dari dewan, yang membuat polanya mau gimana sih ya, dewan kan semua disepakati semua. Kemudian polanya seperti disepakati antara dewan dengan dinas teknis ya, kemudian yang ngejahitnya bukan dinas, yang eksekutifnya dinas. Nah, kemudian dipakainya oleh siapa nanti? Oleh masyarakat. Itu yang salahnya. Ini kan karena mindsetnya mindsetnya kepada hal itu, jadi sebenarnya kurang, hilang, itu salah ya. Selain Paskes, apalagi yang diselaraskan kerjanya? Ya kita juga tanya, pokir selama ini kan yang dewan itu juga nggak ngejar RPJMD. Kalau Paskes sudah jelas, Paskes itu udah jelas dengan adanya rumah sakit dengan Denglok, rasio bed itu akan tidak tercukupi lah, terkejar, tapi minimal mengurangi. Kalau total anggaran pokir DPRD berapa? Terus dialihkan jadi berapa gitu?
Itu saya bagian ke sana, sekitar 40% ke sana. Itu artinya ada pengalihan itu apa maksudnya nggak pakai dari penganggaran daerah aja Kan nggak ada kenapa? duitnya. Sekarang gini ya, sebelum kita belanja arahnya harus jelas dulu duitnya, pendapatannya berapa nih, kemudian kita untuk apa saja belanjanya, gitu kan? Ya kan, ya tinggal dari mana belanjanya nih, diambil dari itu. Kalau misalnya diambil apa nih kan, apa dia nggak bisa bekerja, ya, hanya mau sepakat semua. Soalnya nanti belajar juga anggaran nanti, kekuatan anggaran berapa pendapatan, berapa belanja, berapa pegawai dewan, berapa, biar aja terbuka aja. Kita ingin transparan semua, ya, biar anggaran untuk ini kan bisa dibuka lah itu. Artinya sekarang dari Dewan sendiri maksudnya tadi udah dibahas bersama gitu, udah memahami lah. Jadi bahasanya memahami, kepala dewan itu banyak, ada 50 orang. Ya, ada yang paham, ada yang gerutu, ada yang marah-marah, kan macam-macam. Ada yang pura-pura paham. Ada yang pura-pura paham, ya, padahal ya gitu ya. Saya katakan yang tiga, satu komitmennya. Ini nih untuk pokir ya, komitmen jelas. Semua dewan eksekutif, ya, semua eksekutif itu bupati, wakil bupati, sekda semua, ya, gitu kan. Nah, DPRD ya, legislatifnya, jelas komitmennya. Kita keberpihakannya kepada siapa? Kepada rakyat, digaji dengan duit rakyat, ya, digaji dengan duit rakyat, dan orientasi kepentingan untuk kepentingan rakyat, benar-benar kepentingan rakyat. Nah, kalau kepentingan itu, nah, dewan digaji dengan ada gajinya, ada fasilitas apanya, ada. Kami juga sama, ya, sama. Kemudian yang kedua, ya, gitu kan. Setelah komitmen adanya kesepahaman patuh terhadap regulasi, patuh regulasi, gitu kan. Ini kan aturan main seperti apa pokir itu. Peruntukannya untuk apa kan harus regulasi, ya, gitu kan. Jadi kan kalau misalnya ya tidak baca regulasi, tidak baca aturan, seenak saja, ya saing sudon. Berarti Pak menegaskan itu selama ini pokir DPRD tidak selaras dengan RPJMD Pemda. Selama ini. Ada yang selaras, ada yang tidak. Kalau dulu kan disebutnya proyek ugal-ugalan gitu kan pokir. Ada yang selaras, ada yang tidak. Ya, yang selaras, yang tidak gitu. Tergantung lah ya. Dan satu kan tadi komitmennya jelas, kemudian juga tertib. Ini kan banyak tidak kurang tertib, nah, pihak-pihak. Kenapa? Mereka itu kan karena banyak deh anggota dewannya. Ada yang tertib, ada yang tertib mindsetnya yang ini. Kemudian ada juga komitmennya jelas, diem. Nah, terus ada yang memang patuh taat dan tahu terhadap regulasi, ya. Tapi ya ada juga yang pura-pura tahu, ya, ingat dia tidak tertib, ya. Seperti itulah. Jadi gaduh, jadi ngomongnya pokir hilang. Kalau hilang kenapa dihilangkan? Itu siapa yang menghilangkan? Nah, terus kemarin pokir dipotong. Nah, terus ada lagi kemarin pokir hilang, dikerjakan sama DP. Kata orang PU nggak hilang Pak, ada. Nah, cuma kan siapa yang ngerjakannya nggak tahu. Nah, artinya yang ngejahitnya itu orang dinas PU. Ya saya kan nggak tahu sama kayak nggak tahu. Tapi kan kembalikan lagi mindsetnya, arahnya bukan apa, tapi pokir itu arahnya. Saya nggak bisa ngomong lah. Masih hafalahnya. Itu Pak untuk pembangunan fasilitas kesehatannya kayak rawat inap puskesmas atau RSUD yang lagi sekarang? RSUD. Sekarang RSUD dulu, ya. Nah, harusnya memang nanti juga ke depan puskesmas juga harus rawat inap. Tapi juga sumber daya manusianya ya, petugas kesehatannya juga harus disiapkan. Berapa Pak? Kebutuhannya berapa sih? Kebutuhannya berapa? RSUD Mas Dengklok. Apanya? Kebutuhan anggarannya. Sampai nampung. 250 miliar. Benar. Sekarang baru tahap? Baru 105. Kemarin pengarugan itu sekitar 20 miliar. Nah, kemudian tahun ini 150 sekian miliar. Kemudian tahun depan 100 miliar. Nah, udah itu ditambah lagi alatnya nanti. Alatnya bisa minta lah. Udah Target selesai Pak. Untuk selesai RSUD kapan Pak? Target penyelesaian RSUD Ditargetkan selesai tahun depan.
Pak, kenapa Pak dalam beberapa bulan terakhir ini fokusnya ke Rengas Dengklok, Pak? Apanya? Pemkab Kerawang. Pembangunan. Itu mah bukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Perencanaannya kan setahun, 2 tahun sebelum ini, 4 tahun yang lalu itu harusnya itu. Sudah ada DD-nya. 4 tahun yang lalu ya. Hanya duitnya nggak ada terus, nggak ada kalau Covid ya. Sekarang kan ya ada duit dari DBHCHT ya. Karena bagi hasil cukai tembakau. Daripada ribut wae kadinyakeun we geus. Oh, dibangun ke situ. Kan ribut wae nya. Iya. Ya, kesehatan ini kadinyakeun we geus. Iya. Paru-paru kita itu. Dari paru-paru juga sama dulu. Sama. Kan kemarin kan DPHC. revitalisasi pasar Dengklok juga. Sekarang RSUD Rengas Dengklok hanya karena berbarengan aja mungkin ya. Sama kebetulan. Kebetulan. Kebetulan wae. Jadi kebetulan ya Rengas Dengklok ada kemarin revitalisasi pasar, kemudian ya Rengas Dengklok juga belum terperhatikan. Ya. Jadi kan di situ ada momentum sejarah Rengas Dengklok yang harus Rengas Dengklok yang harus lebih bermartabat, lebih berhasiat. Seperti jamu sih dong. Kata COVID itu hilang. Hilangnya kemana? Ya kita langsung ke. Bukan hilang, karena biasa COVID itu di PL kan. Kemudian ketika ada COVID LPSE hilang rasanya. Tidak seperti itu. Tetap itu bagian dari pokok-pokok pikiran nanti yang didasarkan Pak Hilman. Seperti apa?